Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lagi kita berdiskusi tentang Alkitab kita. Kali ini kita berbicara Alkitab sebagai penguji. Karena bagaimanapun Alkitab di atas kita, Alkitab benar tanpa salah, Alkitab menguji kita. Jadi semua pengetahuan kita, pemahaman kita sudah pada tempatnya tunduk sepenuhnya kepada Alkitab itu tentunya. Nah jadi kita tidak bisa semaunya lalu menafsirkan seenaknya tentang kebenaran yang utuh dari Alkitab itu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi menarik untuk kita pikirkan, untuk kita pahami bersama-sama. Apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 19 sampai 22. 1 Tesalonika 5, 19 sampai 22 dikatakan begini. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8, 31 sampai 32 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba apapun kepada siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini dan kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka menjadi sangat menarik sebetulnya ketika kita mau belajar Alkitab. Paulus kepada orang-orang di Tesalonika mengingatkan supaya jangan memadamkan roh di dalam bekerja. Ya, roh yang menggerakkan kita, roh yang mengingatkan kita, roh yang memberikan karunia-karunia. Jangan anggap remeh, kan dikatakan begitu. Jangan anggap sembarang. Tetapi dikatakannya apa? Bahwa janganlah padamkan roh dan jangan anggaplah rendah nubuat-nubuat. Apa yang dikatakan tentang kebenaran Alkitab. Tetapi jangan lupa ya, nubuat itu dalam 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3 jelas nubuat membangun, menasihati dan menegur, begitu ya. Jadi nubuat yang dimaksud oleh Paulus bukan lagi nubuat seperti di PL yang bernubuat tentang akan datang dan sudah terjadi. Yesus sudah datang, lahir di Bethlehem, semua ada nubuatnya, mati tersalib ada nubuatnya dan seterusnya. Semua nubuat tentang dia sudah digenapi dan sudah selesai. Nah, nubuat berikut adalah memperkatakan apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Nah, itu namanya nubuat. Selebihnya dari itu ya jadi lu yang buat, kan begitu ya. Makanya Alkitab jangan ditambah, jangan dikurangi. Alkitab tidak kurang untuk memahami apapun yang ada dalam kehidupan ini. Kecuali kita nggak belajar ya, jadi kacau balau nanti. Tapi kalau kita belajar, ya pasti cukup. Kalau kita bilang enggak, ya pasti jadi gawat kan. Berarti ya Rasul itu salah, Yohanes salah. Kenapa bilang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi ya kan? Kalau memang masih belum lengkap.
Jadi harus hati-hati ini. Ya, hati-hati terhadap logika-logika yang ada pemahaman Alkitab dengan utuh. Nah, yang menarik 19:20 lalu 21 dikatakan oleh Paulus apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mendengarkan menjadi bagian proses yang penting dalam kehidupan umat, bukan? Siapa yang didengarkan? Tentu pendeta. Apa yang didengarkan? Tentu khotbahnya. Dari mana? Alkitab. Waktu pendeta itu membaca Alkitab, waktu pendeta itu berkhotbah, lalu dia berkata dan menubuatkan apa yang menjadi pesankan dari Tuhan. Yang menjadi persoalan, betulkah yang disampaikan oleh Pak Pendeta apa tidak? Nah, itu jadi persoalan, karena itu harus diuji. Itu kata Tuhan atau kata Pak Pendeta? Pak Pendeta dengan mudah kan berkata, Tuhan berkata kepada saya A, B, C, D, F, G. Tapi betulkah A, B, C, D, F, G itu? Umat nggak boleh hanya dengar lalu bilang itu kan hamba Tuhan. Ya nggak mungkin lah kalau nggak dari Tuhan. Itu kebodohan yang tidak termaafkan. Ada nabi palsu, rasul palsu, bahkan Mesias palsu. Apalagi cuma pendeta palsu. Jadi jangan naif lalu menjadi orang yang bodoh dan memberi telinga untuk mendengar hal yang salah. Tapi jadilah yang sebagaimana mestinya. Benar untuk benar, salah untuk salah. Termasuk ketika saya ini bicara. Jangan buru-buru aminin. Baca dulu Alkitabnya, ayatnya baik-baik. Begitu apa tidak? Ya, saudara juga mesti menguji. Tapi menguji dengan apa? Ya mengujinya dengan Alkitab itu sendiri. Kan begitu. Nah makanya Alkitab sebagai penguji harus kita cek. Dia lagi ngomong apa? Dia bicara apa? Nah inilah yang mesti kita lihat saudara yang kekasih. Ya, dari sinilah kita mempersaksikan dan di sinilah kita mau mengatakan. Apakah betul sebetulnya yang Tuhan katakan itu? Ya, bahwa itu memang dikatakan lewat mulut hambanya. Ada orang bilang begini ketika pendeta salah. Toh kan pendetanya salah. Toh kan makan uang. Toh kan keluarganya kacau. Udah jangan diutak-atik dah, itu kan hamba Tuhan, urusan dia sama Tuhan dah. Saudara, memang betul urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita juga punya urusan dengan Tuhan, bukan? Urusan pertama adalah Tuhan bilang, janganlah kau ikut guru sesat itu, kan begitu. Yang salah-salah kacau itu. Jadi kalau kita ikut, Tuhan marah sama kita. Jadi jangan tetap kita ngikut yang salah lalu bilang itu urusan dia sama Tuhan. Yesus saja ngomong, dengarkan apa kata ahli Taurat, tapi jangan tiru kelakuannya. Hati-hati kau terhadap raginya ahli-ahli Taurat itu. Itu Yesus yang ngomong. Apa saudara mau salahin Tuhan Yesus? Ya. Jadi ternyata ahli Taurat itu benar ngomongnya, tetapi kacau hidupnya. Hati-hati kau terhadap raginya. Itu kalimat jelas sekali. Jadi dengan begitu kita menguji segala sesuatu, kita akan menyelamatkan diri kita. Kita tahu mana yang benar, yang murni, mana yang tidak benar dan memang palsu. Kalau mengatasnamakan Tuhan itu gampang. Saya suka Alkitab ketika mengatakan, kalau kau bilang kau percaya pada Allah, setan pun percaya dan gemetar. Setan bisa mengenali Yesus dan ketakutan. Jadi nggak usah kita ngomong, saya percaya Allah, setan pun percaya. Maka Alkitab juga bilang, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Alkitab pun bicara. Jadi begitu amat sangat luar biasa jelasnya Alkitab itu, sehingga tidak ada yang salah di situ. Jadi kita mesti hati-hati dan bermawas diri untuk memahami kebenaran yang penuh dan kebenaran yang utuh. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini menjadi perlu bagi kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan ujilah segala sesuatu. Kenapa? Kalau kau tidak mengujinya ternyata itu salah, kau sudah berbuat jahat. Tapi kalau kau sudah mengujinya dan ternyata kau benar, kau sudah menjauhkan dirimu dari kejahatan, yaitu kesalahan khotbah tadi, ajaran yang salah yang diajarkan itu. Coba kalau kau ikuti, kau akan jadi salah. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan dengan menguji setiap orang yang berbicara tentang firman. Bukan firmannya yang kita uji, tapi orang itu. Betul nggak firman ngomong begitu? Jangan salah paham nih. Betul nggak? Alkitab bilang seperti kata Pak Bigman Sirait. Nah, lihat. Benar apa salah toh? Periksa. Benar kalau di sini kok ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Lalu 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yaitu dengan mengiyakan segala apa yang dikatakan itu. Segala jenis ucapan-ucapan khotbah itu. Hati-hatilah. Supaya jangan kau jadi salah. Karena itu, tiap kita secara pribadi berurusan dan bertanggung jawab dengan Tuhan.
Nah inilah saya pikir menjadi kebenaran yang perlu ditumbuh kembangkan dalam keimanan umat itu. Supaya kita tidak kemudian terjebak dan menjadi salah, menjadi bulan-bulanan. Kan itu akan menjadi sangat menyedihkan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan di hari-hari hidup kita. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi mengetahui Alkitab itu dengan benar kan jadi perlu. Karena bagaimana pula kita mau mengujinya kalau kita nggak tahu Alkitab itu. Nyari Matius saja nggak ngerti. Pantaslah kita kalau disesatkan. Ya. Jadi pendeta dalam khotbahnya tidak selalu benar. Dan bisa tidak benar. Tapi Alkitab pasti benar. Dan waktu pendeta berkhotbah dari Alkitab, Alkitab menurut Pak Pendeta. Ya, ini harus hati-hati bedakan ya. Alkitab itu pada dirinya. Dan Alkitab menurut Pak Pendeta bilang apa? Bisa jadi itu menurut Pak Pendeta begitu. Padahal nggak begitu. Ya. Ada banyak sekali khotbah-khotbah yang salah misalnya. Alkitab nggak ngomong begitu kok. Nah ini yang kita perlu selusuri, kita perlu hati-hati sekali. Supaya jangan kemudian kita menjadi salah. Ya, saya akan mengajak saudara satu waktu kita akan melihat bagaimana banyak sekali hal-hal yang salah ketika disampaikan yang bukan maksud semestinya. Misalnya saya bilang gini, kita lebih dari pemenang, lagunya juga ada. Lalu dibilang kita lebih dari pemenang, sakit akan kalah, ini akan tewaskan begitu kan. Kita lebih dari pemenang, miskin itu akan lewat dan kita akan jaya, kita akan pasti kaya. Baca Alkitabnya dalam Roma 8, emang begitu? Enggak, bumi langit bedanya. Kita lebih dari pemenang, kata Paulus apa? Kita ini lebih dari pemenang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari Allah, dari Kristus Tuhan yang sudah bahkan mati menebus dosa kita? Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari dia. Tidak kelaparan, tidak malapetaka, tidak pedang, tidak kematian. Karena kita lebih dari pemenang. Artinya orang lebih dari pemenang tidak kalah oleh kelaparan, tidak akan bisa dikalahkan bahkan oleh pembunuhan sehingga dia menyangkal Tuhan. Itu bukan lebih dari pemenang, sakit sembuh, miskin jadi kaya. Kagak ada. Nggak ada ayatnya itu. Nah, itu menurut si pengkhotbah. Nah, mari kita uji. Paling tidak menurut ayat itu tidak begitu. Terjadilah yang saya akan bilang pelarian makna. Jadi seakan-akan lebih dari pemenang itu hero yang luar biasa. Padahal lebih dari pemenang bisa jadi kau dianiaya tapi tidak menyangkal. Bahkan kau sampai mati tapi tidak menyangkal. Karena kau lebih dari pemenang. Tidak terpisahkan dari Allah yang hidup itu. Karena kau lebih dari pemenang, apapun bisa kau hadapi. Itu loh maksudnya. Bacalah Roma 8 baik-baik. Ya. Sehingga dengan demikian mengertilah kita dengan baik. Iya kan? Bahkan dalam lagu lebih dari pemenang pun sebetulnya semangatnya kurang pas kalau kita mau memahami betul makna lagu itu. Ya, sehingga memang tanpa sadar memberikan pemahaman yang bisa jadi bercabang-cabang. Macam-macam orang bisa menerjemahkannya kan begitu kan? Nah, jadi dia pikir disinilah perlunya kehati-hatian bagi kita saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita perlu mencermati dengan baik. Karena kalau kita bilang lebih dari pemenang sakit sembuh, bukan orang Kristen saja yang sakit sembuh. Jadi kalau gitu orang-orang lain yang sakit sembuh pun lebih dari pemenang lah kan gitu kan. Ada yang ditangani dukun dan sembuh pula lagi. Lebih dari pemenang dong. Ya, jadi harus hati-hati toh untuk memahami itu. Nah ini loh yang menjadi penting itu. Nah oleh karena itulah kita mengujinya menjadi sangat perlu. Benar apa enggak begitu? Sehingga kita terhindar dari kejahatan karena mengikuti yang salah. Mengikuti yang salah artinya apa? Ya berlawanan dengan Alkitab. Gampang-gampang aja itu kan. Jadi kita tidak sejalan dengan Alkitab. Nah bayangkan. Kalau kemudian kita tidak sejalan dengan Alkitab. Kita pikir kita ngikutin Alkitab. Apa enggak gawat ini? Atas nama Alkitab pula kita bertindak. Padahal Alkitab enggak ngajar begitu. Inilah pentingnya saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah perlunya hakikat prinsip dalam menguji segala sesuatu. Menjadi basis penting dalam hidup keimanan kita. Karena itu orang Kristen dituntut untuk menjadi orang Kristen yang kritis. Mau belajar membaca, mempelajari Alkitab dengan jernih. Ya, memahami dengan utuh, tidak sepotong-sepotong. Melakukannya dengan konkret. Tidak hanya retorika. Sehingga itu betul-betul diwujudkan dalam hidup keseharian yang faktual. Sehingga terasa, terukur, teruji. Itu yang perlu. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan dalam keseharian kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang semestinya. Ya. Nah inilah yang harus kita jalani. Oleh karena itu saudara,
Bagaimana Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya dan banyak orang percaya, dia bilang apa? Ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh karena itulah pergaulan yang akrab dengan kebenaran Alkitab yang akan memerdekakan, artinya membuat kita tidak terikat kepada kesesatan, kekacauan, karena kita merdeka. Membuat kita tidak terikat pada ketakutan dan nilai-nilai dunia, karena kita merdeka. Karena apa? Kebenaran. Dan bagaimana kita bisa mencintainya kalau kita tidak membacanya? Tahu aja enggak bagaimana mau cinta sih? Lalu bagaimana mau melakukan kalau enggak cinta? Itu kan urutan logika sederhana itu, bukan? Maka supaya tahu, bacalah. Supaya cinta, renungkanlah. Supaya jadi wujud nyata, lakukanlah. Dengan demikian kita bisa menguji segala sesuatu yang kita dengar, benar atau salah, karena kita bergaul akrab dengan Alkitab. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan Alkitab itu, apapun kata orang, amin aja. Apalagi cocok dengan selera kita, amin ini. Padahal salah sebetulnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu, pikirkan itu, dan berhati-hatilah di dalam memahami kebenaran yang utuh. Tidak hanya sepotong-sepotong, karena itu bisa jadi menyesatkan. Pahamilah dalam kebenaran yang utuh, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kita. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Camkan, pikirkan itu, gumuli itu di kehidupan keseharian kita. Bagaimana hidup kita, bagaimana kebenaran itu mewarnai hari-hari kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab akan menguji segala sesuatu. Alkitab kebenaran yang memerdekakan. Alkitablah yang menolong kita. Sehingga kita berjalan dalam perjalanan hidup secara utuh, benar di hadapan Tuhan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkan, renungkan, jalankan. Dan jangan pernah menyerah dalam hidup ini, untuk terus bergaul, bergumul dengan kebenaran yang utuh. Jangan pernah berhenti untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam keseharian kita. Karena sudah seharusnya kita hidup dalam kebenaran yang penuh. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan, kita camkan, kita renungkan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjalani hari-hari kita dan bagaimana kita bergaul secara bertanggung jawab penuh dengan Tuhan? Bagaimana kita menjalani itu semua dan melakoni kehidupan kita? Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tidakkah kita rindu dimerdekakan oleh kebenaran itu? Tetapi jangan lupa, ketahuilah kebenaran itu, cintailah dengan menyimpannya dalam hatimu, lakukanlah dengan mentaati tiap ketetapannya. Maka tahulah kau kebenaran itu, dan ketika kau mendengar orang berbicara kebenaran yang lain dari yang Alkitab ajarkan, engkau bisa mengujinya, menolak yang salah, menerima yang benar. Betapa indahnya hidup orang Kristen kalau begitu. Nah, inilah mestinya orang-orang Kristen dilatih kritis. Saya pendeta, saya sangat senang kalau orang berargumentasi, bertanya. Dan itu sebab di program-program kita, tanya jawab selalu boleh menjadi bagian. Silakan berbeda, sah-sah saja itu. Silakan berpendapat, sudah semestinya itu. Benar salah, mari kita uji sama-sama. Kalau saya benar, ya Anda belajar. Kalau Anda benar, ya saya yang belajar, kan? Kenapa saya harus malu? Itulah kekristenan yang diajarkan Tuhan. Kan belajar dari orang itu namanya rendah hati, toh? Bukan karena saya pendeta, lalu saya paling pintar, paling pandai dari semuanya. Tetapi memang pasti saya tidak mau jadi orang yang bodoh. Karena itu saya akan belajar semuanya. Kan begitu. Tapi kalau dalam belajar itu ternyata ada salah, ada umat yang tahu yang benar, kenapa tidak? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini saya akan ditolong sebetulnya oleh umat ketika umat mengkritik hal-hal yang salah. Dan memang ternyata benar saya salah. Sebaliknya ketika umat itu kritis, dia menganggap dirinya benar, lalu dia tanya pendeta dan kemudian dia tahu dia salah. Oh iya ya, salahnya di sini. Bukankah dia juga tertolong? Maka ajas keterbukaan di dalam gereja Tuhan menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Kecuali kita memang adalah orang-orang pemalsu yang bersembunyi dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran. Nah, itu memang jadi kejahatan. Ya, itu mengerikan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya, saudara, kita semua, mari kita melakoni kehidupan ini dengan cara yang bertanggung jawab secara penuh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita tidak jadi salah dalam kehidupan.
Mari kita mempertanggungjawabkan semuanya dalam konteks yang pas. Sehingga dengan demikian hidup kita bisa jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Pikirkanlah, renungkanlah itu. Dan inilah harusnya menjadi warna-warna keseharian kita. Alkitab adalah Alkitab yang tidak salah dan tidak mungkin salah. Ia menjadi penguji terhadap segala sesuatu, termasuk penguji hidup kita. Apakah hidup kita benar, apa tidak benar, layak atau tidak layak. Alkitab akan mengujinya. Alkitab akan menolong kita untuk menggapai keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan kita. Tapi Alkitab akan menghukum kita karena ketidakpercayaan kita terhadap kebenaran yang dikatakannya. Alkitab itu ada di depan mata kita. Oleh karena itu menjadi amat sangat luar biasa menyedihkan kalau orang Kristen punya Alkitab tapi nggak pernah membacanya. Dan amat sangat aneh kalau orang mau melayani, jadi aktivis, majelis, sintua di gereja. Tapi heran, nggak mau belajar Alkitab. Itu bagi saya aneh bin ajaib itu. Ya, itu akan menjadi kesesatan yang menakutkan. Karena orang-orang seperti ini kan punya wewenang. Tetapi sayang, kebenaran tidak mewarnai. Sehingga wewenang mereka bisa dilumuri oleh berbagai kesalahan. Karena itu kepada saudara aktivis ya, guru sekolah minggu, majelis, sintua ya, apapun istilah yang dipakai di dalam gereja saudara, tua-tua dan seterusnya. Ayo kita belajar Alkitab dengan sungguh. Supaya ketika jabatan mulia kita emban, kita tahu apa itu kebenaran. Bukan sekedar duduk mau berorganisasi. Enggak. Berorganisasi pun harus berdasarkan kebenaran yang Alkitab ajarkan. Karena itu bacalah dan bacalah dan bacalah. Belajarlah dan belajarlah dan belajarlah. Dan utama, lakukanlah, lakukanlah dan lakukanlah. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang juga teruji, saudara. Dia ngomong, benar dilakukan. Dia benar nih, dia benar. Teruji. Dan orang tidak kemudian bisa menjatuhkan kita. Karena teruji. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Jalanilah dalam hidup keseharian kita sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang tidak terbantah. Dan akhirnya lebih hidup kita itu nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Saya suka ketika Paulus berkata, hati-hati kau kalau kau mau memberitakan Injil itu. Jangan sampai kemudian kau ditolak. Waduh, sesudah memberitakan kan repot setengah mati itu. Jadi kita juga perlu menguji diri kita, bukan? Menemukan diri kita benar apa enggak benar menurut Alkitab. Baru kita kemudian punya potensi dan hak untuk menguji yang lainnya karena kebenaran yang kita pahami. Dan ketika menguji jangan lupa, bukan kita yang sedang melakukan pengujian berdasarkan apa yang kita tahu, tetapi kita sedang menguji berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Alkitablah penguji yang sejati. Alkitablah yang bilang itu benar atau salah, karena sesuai apa tidak. Tidak peduli itu pendeta apa bukan. Tapi saya tidak sedang bilang kurang ajarlah, bukan. Sopan santunlah, tahu menaruh dirimu. Seperti anak mau negur orang tua. Boleh, tapi tahu dirilah kau anak itu orang tua. Santunlah, sopanlah. Kan begitu kan? Nah, sehingga dengan demikian teguran kita tidak ditolak. Jangan sampai gara-gara ketidaksantunan, hanya teguran pun tak bernilai lagi. Karena yang ada keributan. Dan yang diributkan, nggak sopannya itu. Kan jadi kacau balau. Hilanglah konteks kebenarannya. Selamat untuk menjadi umat yang cinta Alkitab, merenungkan sungguh-sungguh dan menguji segala sesuatu. Jangan asal mendengarkan khotbah, tapi ujilah berdasarkan kebenaran Alkitab. Begitu apa tidak? Dan tidak mungkin saudara bisa mengujinya tanpa membacanya, tanpa mempelajarinya. Semoga kiranya kasih karunia Tuhan itu tetap dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Selamat mencintai Alkitab kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di keseharian kehidupan kami bersama dengan saudara seiman dimanapun kami ada. Kami berdoa supaya Tuhan menopang kami, menolong kami sehingga dalam pergumulan pertumbuhan keimanan kami sungguh-sungguh memiliki iman yang murni, yang sehat, yang terikat kepada Tuhan, mengerti Alkitab sepenuhnya sehingga kami juga menjadi peka dalam menganalisa, menguji segala sesuatu di kehidupan ini dan tidak menjadi salah. Tuhan tolong kami sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna, menyenangkan hati-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui
melalui doa, daya dan dana. Silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.